Nah, sekarang coba kita sadari bahwa membaca adalah pekerjaan yang dapat kita lakukan sehari-hari. Menulis tidak setiap hari dapat kita lakukan, namun menulis akan lebih mudah dilakukan ketika seseorang sering atau gemar membaca. Jadi ada korelasi antara membaca dan menulis, dan melakukan salah satunya saja menurut saya itu sebagai sebuah ketimpangan. Mari kita lihat lebih jauh hubungan membaca dan menulis. Berikut ini adalah proses hubungan membaca dan menulis. Membaca dapat menjadi pemicu lahirnya ide-ide baru. Anda bisa lihat, kali pertama yang kita lakukan adalah memilih bacaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kita. Lalu kita akan menyesuaikan ruang dan waktu untuk membaca. Kadang ada yang membaca sekaligus, ada juga yang membaca dengan cara dicicil. Dari hasil membaca kita memberikan catatan, kemudian mengikat gagasan. Dari situlah kemudian kita dapat memunculkan atau menuliskan kesan dan ide-ide baru terkait dengan bacaan. Jika diselisih lebih jauh, membaca terbagi atas 4 jenis tingkatan. Adalah Profesor Mortimer Adler dan Charles Van Doren dalam bukunya How to Read a Book menyebutkan ada 4 tingkatan pembaca. Tingkatan pertama adalah membaca tingkat dasar. Membaca jenis ini sama dengan yang dilakukan oleh anak-anak kelas 1 SD atau orang dewasa yang baru saja terbebas dari buta huruf. Jadi ketika kita membaca, mengeja huruf kata, kemudian menyebutkan kalimat, itu masih tahap membaca tingkat dasar. Selanjutnya membaca tingkat kedua adalah membaca cepat dan sistematis atau disebut juga inspectional reading. Membaca jenis ini diperlukan untuk mencari informasi secara cepat dari satu bahan bacaan. Cara ini tentu tidak dapat digunakan untuk memahami suatu konsep detail dari bacaan. Pembaca jenis ini umumnya tidak punya waktu banyak untuk membaca dan ia ingin mendapatkan informasi secara cepat. Contohnya ketika Anda melihat media digital sekarang seperti detik.com ataupun tempo.co, itu Anda lihat berita-berita disajikan dengan sangat ringkas, hanya mungkin 2 paragraf atau 3 paragraf, dan Anda memang memerlukan teknik membaca inspectional reading untuk menyerap informasi di dalamnya. Kemudian membaca tingkat ketiga adalah membaca analitis. Membaca secara analitis berarti Anda dituntut membaca bahan bacaan secara tuntas dan bekerja keras untuk memahami pesan yang ingin disampaikan penulis. Di sini akan terlihat perbedaan antara bacaan praktis dan bacaan berat. Ya, tentu saja Anda lebih mudah menghabiskan sebuah cerpen daripada sebuah novel. Anda juga lebih mudah menghabiskan buku-buku how-to yang ringan daripada buku-buku panduan detail yang berat. Namun, sebagai penulis kelak atau ketika Anda harus menulis, pengalaman Anda harus diisi dengan bacaan beraneka ragam atau variatif, baik yang ringan maupun yang berat. Terakhir, tingkatan keempat adalah membaca secara sintofikal atau synoptical reading, tingkatan tertinggi. Jenis membaca seperti ini disebut sebagai yang paling kompleks dan paling sistematik. Membaca pada tingkatan ini juga disebut membaca secara komparatif karena Anda dihadapkan pada bahan bacaan yang tidak hanya satu. Jadi Anda membaca beberapa bahan bacaan. Dapat berupa buku-buku atau buku, majalah, koran, dan sebagainya. Jadi para penulis umumnya melakukan cara membaca sintopikal sebagai bahan referensi untuk kemudian ia menghasilkan pemikiran baru dari beberapa buku atau media yang dibaca. Paling mudah Anda dapat lihat ketika Anda menyusun karya akademis seperti skripsi. Untuk menyusun skripsi, Anda memerlukan referensi lebih dari satu, bahkan mungkin 10, 20, atau 30. Nah, hasil untuk menjadi seorang penulis, Anda mutlak harus menguasai teknik membaca analitis dan membaca sintopikal. Anda harus akrab dengan berbagai jenis bahan bacaan, dari yang ringan sampai yang berat.